bisa cepat waktunya, Abah minta pamitan untuk ajukan ritual. Akhirnya kami menjawab, silakan Bah. Sembari menunggu ritual Haji Dadang. Selang kurang lebih 25 menit, Haji Dadang keluar dari kamar tempat ritualnya dia, kamar khususnya dia, menghampiri saya dan rombongan, dan langsung Haji Dadang tersenyum dan mengutarakan alhamdulillah diterima ajuannya, dan waktunya seperti yang dulu dia sempat janjikan, yaitu 2 minggu. Mudah-mudahan hasil semuanya. 2 minggu ke depan siapkan mobil untuk bawa uang. Dengan semangatnya Pak Haji Dadang memberikan keterangan pada saya dan rombongan. Tersenyumlah Pak Edi bersama istri. Istri saya penasaran, melontarkan kata-kata ke Pak Haji Dadang. No bener sih Bah, entong bohong deui, entong ulur deui waktu. Buktinya ini aja ulur waktu. Dan itu mah goib, kata Haji Dadang menjawab. Yang mintanya bukan Abah. Kayaknya ya udah Abah, canda, kata istri saya. Akhirnya obrolan itu dipersingkat. Akhirnya kami pamitan untuk pulang. Seperti biasa, Pak Haji Dadang memberi uang kepada kami dan rombongan untuk bekal pulang. Tapi ini aneh, dia tidak meminta uang. Dia mengocak sendiri uang dari kantongnya sebanyak 5 juta. Memberikan kepada saya. Seperti biasa, Pak Haji Dadang mengutarakan karena ini rezekinya bersama, maka harus dibagi 4. Ini hak dari Abah, bukan hak si Kasep. Kalau hak Kasep mah sesuai perjanjian Kasep sama si Bapak, gimana? Ya Abah, kami juga paham. Akhirnya dibagilah uang 5 juta itu, bagi berempat. Bagian ada diterima. Akhirnya kami pamitan ke Pak Haji Dadang. Beranjaklah saya meninggalkan rumah Pak Haji Dadang menuju tempat rumah masing-masing yang dituju. Singkat cerita, kami pulang, datang ke rumah. Alhasil bingung, sembari kecewa. Ini yang dipertaruhkan tambah gede nih Pak, kata itu. Karena istri saya kan yang namanya juga pedagang, yang selalu hitung-hitungan untung ruginya. Udah berapa itu kalau dikalikan? Kita nambah lagi dipertaruhkan ini. Gadein barang 50 juta. Dan barang itu berapa nilainya? 200 gram. Gak ngerti emas, kayak itu. Harga emas berapa saya gak ngerti. Bingung, saya pusing. Udah jangan berturut, karena saya berdoa saja. Tinggal nunggu waktu 2 minggu. Ya istirahat dulu, udah capek. Alhasil akhirnya saya mengajak istri saya tidur karena saking lelahnya saya dalam perjalanan. Akhirnya istri saya mengikuti juga tidur. Keesokan harinya sembari ngobrol, akhirnya tanpa disadari terdengarlah oleh mertua saya. Karena pertama sadar pagi-pagi istri mertua ataupun ibu dari istri saya ada di rumah. Entah apa, dia butuh apa, atau udah ada di rumah. Tanpa disadari saya berbicara sama istri, terdengar sama mertua. Mertua udah tahu dan udah jelas dari cerita saya bersama istri, menceritakan masalah perihal penggandaan uang. Namun mertua pura-pura tidak tahu. Singkat cerita, waktu yang dibutuhkan itu telah tiba, 2 minggu. Akhirnya saya bersama istri menyiapkan kesiapan keberangkatan. Terlebih dahulu menghubungi Pak Edi, dan Pak Edi menyiapkan juga waktunya dan mengatakan siap. Akhirnya saya pinjam ke teman saya uang senilai 3 juta dan diberilah uang itu oleh teman saya. Akhirnya kesepakatan bersama, waktu yang ditentukan berangkatlah kami berempat ke Pak Haji Dadang untuk mengambil hasil. Dengan semangat, hati dan berdoa semoga aja berhasil karena ini waktu yang udah ditentukan. Akhirnya kami menyewa mobil ke salah satu teman, yaitu mobil elep yang untuk muatan 12 orang. Namun joknya saya lepasin yang belakang itu untuk tujuannya menyimpan uang, untuk angkut uang. Berpikirnya dapat uang banyak nih, waduh, berpikirnya ya udah macam-macam lah. Kayaknya dapat berapa ini uang segitu. 2 baris jok belakang dan tengah dilepas. Akhirnya dengan semangatnya berangkatlah
ke lokasi yang dituju. Singkat cerita, sesampainya sudah sampai di tempat lokasi Pak Haji Dadang di rumahnya. Waktu itu menjelang sore, ternyata di rumah Pak Haji Dadang banyak orang yang menunggu di sana. Dalam hati, ada apa ini? Kok rame-rame banget di tempatnya Pak Haji Dadang? Apakah ada rencana hajatan atau bagaimana? Atau niatnya Pak Haji Dadang ini untuk syukuran karena saya berhasil, untuk minta pada zakat ke saya? Berpikirnya hanya yang ada dalam pikiran saya seperti itu. Mempersingkat waktu, akhirnya saya berjalan cepat, sampailah saya di depan pintu rumahnya Pak Haji Dadang. Tanpa disadari dan tanpa disengaja, entah ada obrolan apa, orang yang ada di situ marah-marah tentang perihal Haji Dadang, sampai mengatakan kasar kata-kata terhadap Haji Dadang, melontarkannya. Sedangkan Pak Haji Dadang sendiri tidak ada di tempat. Saya ketuk berapa kali, tidak ada yang buka. Sampai ketiga kalinya saya putuskan untuk menunggu. Salah satu yang ada orang di situ itu menanyakan kehadiran saya, menanya pada saya, "Pak, maaf, Bapak dari mana?" Saya jawab terhadap orang yang tadi menanyakan pada saya yang kumpul di Pak Haji Dadang, "Saya dari Cirebon, Pak. Saya mau ke Haji Dadang." "Pak Haji Dadang ada, Pak?" "Saya sendiri udah 2 hari di sini." Agak memendak nadanya kepada saya. Saya udah kesel nunggu dia, janji-janjinya aja. "Saya udah 2 tahun, Bapak udah berapa lama kenal sama Pak Haji Dadang?" Saya tambah bingung. Apa iya? Apa enggak? Ada petaka bagi saya. Karena saya sudah mempertaruhkan harta yang dimiliki oleh saya ke Pak Haji Dadang untuk diritualkan penggandaan uang. Akhirnya saya diam, berpikir sejenak. Istri saya juga kaget. Ada salah satu ibu-ibu yang menunggu Pak Haji Dadang juga, yang terkait penggandaan uang juga, yang merasa tertipu di situ, sempat melontarkan ceritanya. Sudah 1 tahun lamanya dijanjikan oleh Pak Haji Dadang. Ke situ lagi, diundur lagi. Cerita kepada istri saya, ibu-ibu itu. Akhirnya saya menentukan juga hal yang sama kepada ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu itu dari luar pulau, yaitu dari Lampung. Namanya, nama samaran ya, saya samarkan. Itu namanya Ibu Nani. Saya ngobrol dengan Ibu Nani dengan ceritanya kronologis Ibu Nani yang merasa sudah tertipu ratusan juta, yang dijanjikan berapa puluhan miliar, yang kurun waktunya begitu lama, yang tidak ada ujung hasilnya, selalu dikerjain, suruh pulang lagi, yang sabar nanti hasil. Ini hari yang terakhirnya, kesabaran itu memuncak, akhirnya dia menginap sampai dia menceritakan bahwa saya di sini udah 2 hari menunggu, menceritakan pada istri saya. Akhirnya istri saya setelah melepas obrolan dengan Ibu Nani, pamitan mendekati saya dan menceritakan perihal itu. Saya pun menceritakan pula kepada istri saya, "Bapak ini juga sama, udah 2 hari mencari Haji Dadang, rasa tertipu juga. Kita juga rasanya udah tertipu ini jangan-jangan." Mulai emosi di situ muncul, amarah muncul, kesal juga. Akhirnya saya hampir bertengkar sama Pak Edi. Gara-gara Pak Edi saya dikenalkan sama Pak Edi sampai saya begini. Pak Edi harus tanggung jawab. Nah, saya kan gak memaksa, kata Pak Edi. Itu kan terserah Bapak. Saya sih udah merasa berhasil. Jangan-jangan Pak Edi ada kaitannya di kerja sama Pak Haji Dadang. Saya tekan dia seperti itu. Sampai dia sumpah-sumpahan, saya tidak ada kaitan apa-apa. Hanya sekedar saya datang ke Pak Haji Dadang itu untuk ritual penggandaan uang. Nyatanya dia, saya tanya, "Kamu uang selama ini boleh katakan penggandaannya berapa sih yang dihasilkan dari Pak Haji Dadang itu?" "Ya sedikit saya sih, karena saya waktu itu butuhnya untuk bayar hutang 7,5 juta, dikasih sama Haji Dadang 10 juta. Dengan mempertaruhkan uang yang gak sebanyak yang seperti Bapak lakukan. Saya paling ratusan ribu, Pak." Saya mulai sontak di situ, kesal. Tahu begini mah kayak nggak bakal terjadi. Cuma rasa penasaran inilah yang membuat dongkol hati. Kisah menunggu dengan pertengkaran saya dengan Pak Edi akhirnya redam juga. Saya sadari kesalahan diri saya sendiri yang salah, tidak bisa menyalahkan orang lain. Di sisi lain juga teman korban juga yang sama-sama senasib dengan saya di situ pada menunggu. Akhirnya kesepakatan kami bersama melapor ke polsek setempat untuk menceritakan penipuan ini dari penggandaan uang. Saya melaporkan bapak-bapak yang dari 2 hari lalu nunggu di situ, melaporkan juga bersama Ibu Nani yang dari Lampung juga melaporkan. Kami bertiga melapor bahwa kami merasa sudah tertipu.